25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Itulah terbelakangnya. Lalu saudara, sepanjang abad-abad pertama, kedua, ketiga, kekristenan ditindas oleh pemerintah Romawi dengan sangat-sangat hebat. Tapi kondisi ini berubah pada abad yang keempat ketika Kaisar Konstantin, Kaisar Roma menjadi Kristen. Ini Kaisar pertama dari Romawi yang jadi Kristen. Karena Kaisarnya menjadi Kristen, lalu Kaisar mengumumkan kekristenan itu sebagai agama resmi bagi Imperium Romawi. Dan karena itu saudara-saudara, maka Roma resmi menjadi Kristen. Karena Roma resmi menjadi Kristen, Kaisarnya Kristen, masa pegawai-pegawainya non-Kristen? Mereka takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan. Secara politis tidak bagus kalau mereka tidak Kristen, sedangkan Kaisar sendiri Kristen. Maka pada waktu itu masuklah begitu banyak orang kafir menjadi Kristen. Dan gereja mulai saat itulah gereja dipenuhi oleh orang-orang Kristen KTP, di mana mereka sebenarnya orang kafir tapi KTP-nya lalu menjadi Kristen. Tapi karena biarpun mereka beragama Kristen, tapi sebenarnya pikirannya masih kafir, hatinya masih kafir. Dan karena itu mereka terikat dengan perayaan Saturnalia. Biarpun hari-hari biasa mereka pergi ke gereja, pada waktu 25 Desember mereka selalu pergi kepada Saturnalia Festival untuk merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Ulang seperti itu. Dan saudara-saudara, ini memicu keprihatinan para pemimpin gereja, pada bapak-bapak gereja pada waktu itu. Bagaimana orang-orang Kristen ini pada hari-hari biasa ada di gereja. Selanjutnya 25 Desember mereka ada pada festival Saturnalia. Dan karena itu maka biarpun semua khotbah, semua saran-saran, semua nasihat sudah diberikan, mereka tetap 25 Desember pergi menyembah Dewa Matahari. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus yang bukan cuma matahari, tapi dia terang dunia. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus, terang dunia. Tanggal berapa? Dipaskan 25 Desember. Di sana mereka buat apa? Mereka membawa lilin-lilin dan membakarnya di pohon-pohon cemara, pohon yang hidup sepanjang zaman, sepanjang musim. Musim panas mereka tetap hidup pohon itu, musim dingin tetap hidup. Karena itu disebut sebagai evergreen. Nah, kalau begitu, evergreen yang hidup di musim panas maupun musim dingin selalu hidup. Ini adalah simbol dari hidup kekal yang tidak pernah berakhir. Dan karena itu orang Kristen juga pasang pohon cemara, lalu mereka pergi juga membakar lilin seperti orang kafir, tapi dengan pengertian bahwa Kristus itu terang dunia yang menerangi semua kegelapan dunia. Karena itu maka semua acara di gereja mirip dengan yang di kafir, tapi isinya diganti. Di sana hari kelahiran Dewa Matahari, di sini hari kelahiran Yesus Kristus terang dunia. Di sana ada pohon cemara, di sini juga ada pohon cemara, lambang hidup yang kekal. Di sana ada pembakaran lilin, di sini juga ada pembakaran lilin. Jadi pas di sana 25 Desember, di sini juga 25 Desember. Jadi saudara-saudara, mengapa Natal ditetapkan 25 Desember? Bukan supaya orang ikut kafir, tapi supaya mencegah orang terlibat di dalam kekafiran Dewa Matahari. Jadi sebenarnya 25 Desember ditetapkan hari Natal bukan dengan perhitungan dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul lahir 25 Desember. Tidak.
Tapi itu hanya upaya strategi saja untuk menghindari orang Kristen dari kekafiran.